320-200 yang seharusnya terbang dari Surabaya pagi tadi menuju Singapura hilang kontak. Pesawat ini membawa 155 penumpang, diantaranya adalah 138 orang dewasa, 16 anak-anak dan 1 bayi. Ada juga warga negara Indonesia dan sejumlah warga negara asing yang ikut dalam pesawat ini. 149 di antara penumpang ini adalah warga negara Indonesia, 3 Korea Selatan, 1 Singapura, 1 Inggris, dan 1 berkewarganegaraan Malaysia. Informasi kronologis hilang kontaknya pesawat AirAsia ini tadi sudah disampaikan dalam konferensi pers di Basarnas yang disampaikan oleh Joko Atmojo, PLT Dirjen Kementerian Perhubungan. Sejauh ini memang sampai saat ini belum bisa diberikan kesimpulan apapun terkait apa yang terjadi, hanya statusnya hingga saat ini pesawat naas ini hilang kontak. Tadi disampaikan bahwa pesawat ini berangkat pukul 5.20 di jadwal, walaupun realisasinya berangkat terbang dari Bandara Juanda pukul 5.36 pagi tadi. Terbang pada ketinggian 32.000 kaki mengikuti jalur yang seharusnya, yakni dikenal dengan jalur M635. Kemudian pada pukul 6.12 pagi ada kontak dengan Air Traffic Controller Jakarta, Bandara Soekarno-Hatta. Kontak ini dilakukan di ketinggian 332.000 kaki. Pesawat masih di radar pada saat itu. Kemudian sempat ada komunikasi antara pilot dengan ATC Bandara Soekarno-Hatta. Pilot mengatakan ingin menghindari awan ke kiri dan minta naik ketinggian ke 38.000 kaki. Itu pukul 6.12. Pukul 6.16 pesawat masih ada di radar. Pukul 6.17 hanya tampak ada sinyal di monitor ADSB di Air Traffic Controller Soekarno-Hatta, namun hilang kontak. Walaupun memang hilang kontak, jadi masih ada di layar ADSB. Pukul 6.18, 1 menit kemudian memang hilang sama sekali. Dan setelah pesawat hilang kontak, memang ada sejumlah tahapan yang merupakan prosedur dari Air Traffic Controller, jadi tidak langsung resmi dinyatakan hilang. Pukul 7.08 adalah tahap awal hilang. Kemudian tahap lanjutannya 7.28 dan akhirnya dinyatakan resmi hilang kontak pada pukul 7.55 waktu Indonesia Barat. Sejauh ini upaya pencarian pesawat ini dilakukan oleh sejumlah pihak terkait mulai dari Basarnas hingga TNI Angkatan Udara. Pesawat diduga posisi terakhirnya ada di antara Tanjung Pandan dan Pontianak. Kalau dilihat di peta ada di timur selatan Tanjung Pandan, jaraknya sekitar 100 nautical mile. Bisa dilakukan prediksi terkait posisi pesawat ini bisa diukur dari suplai atau pasokan bahan bakar yang ada di dalam pesawat. Jika diukur, pasokan bahan bakar itu bisa bertahan lagi selama 4 jam dari terakhir hilang kontak. Pesawat ini dipiloti oleh Kapten Irianto dengan kopilot Remy Emmanuel. Remy Emmanuel adalah seorang warga negara Prancis. Ada 4 awak kabin di dalamnya dan juga 1 teknisi. Dan sejauh ini memang upaya pencarian masih terus dilakukan sambil juga kita tetap menantikan konferensi pers di Bandara Juanda, Surabaya yang akan dilaksanakan juga siang ini. Dan pemirsa, upaya pengumpulan data untuk mengkonfirmasi berbagai kemungkinan penyebab hilangnya pesawat AirAsia dengan nomor penerbangan QZ8501 masih terus dilakukan. Pesawat dilaporkan hilang kontak pagi ini dalam penerbangan dari Surabaya menuju Singapura. Pesawat AirAsia berjenis Airbus A320-200 dengan nomor penerbangan QZ8501 lepas landas dari Bandara Juanda, Surabaya pukul 5.20 waktu Indonesia bagian Barat. Pesawat membawa 155 penumpang yang diterbangkan oleh Kapten Irianto. Seharusnya pesawat dijadwalkan tiba di Singapura pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, namun pesawat hilang kontak sebelum perbatasan Indonesia-Singapura sekitar pukul 6.20 pagi. Sejumlah anggota keluarga penumpang pesawat AirAsia QZ8501 telah mendatangi posko Crisis Center yang dibentuk oleh pihak Angkasa Pura Bandara Juanda, Surabaya. Para keluarga penumpang masih menunggu konfirmasi lebih lanjut terkait penyebab hilangnya pesawat dan kondisi anggota keluarga mereka saat ini. Pesawat AirAsia yang dikabarkan hilang kontak adalah pesawat berjenis Airbus A320-200. Lalu apakah spesifikasi pesawat ini? Berikut liputannya.
Airbus adalah pesawat produksi SAS yang berbasis di Toulouse, Prancis. Airbus memiliki beberapa spesifikasi dan jenis. Airbus jenis A320 merupakan Airbus jenis terbaru yang telah dipesan sebanyak 11.163 unit di seluruh dunia sejak tahun 2013. Dan saat ini Airbus masih sedang memproduksi A320 sebanyak lebih dari 6.000 unit. Airbus A320 tergolong pesawat berbadan sempit atau narrow body, berukuran 37,57 meter dan dijual seharga $100 juta per unitnya. Dengan interior berlorong tunggal, pesawat ini didesain untuk operasional jarak pendek hingga menengah. Cocok digunakan di penerbangan komuter Eropa, Asia, dan Amerika Serikat. Airbus A320 memiliki kapasitas 180 penumpang yang terbagi dalam kelas ekonomi dan juga bisnis. Airbus A320 mampu menempuh jarak hingga 6.100 km. Pesawat ini memiliki dua mesin, yaitu CFM56A5 dan V2,5A5, serta tambahan satu mesin untuk A320 Neo, yaitu PW1 100G Pure Power. Dari teknologi, Airbus A320 dibekali teknologi terkini yang canggih, seperti penggunaan komposit di sayap yang diklaim 20% lebih efisien dibanding mesin lainnya. Selain itu, A320 menggunakan sharklet atau wingtip yang berfungsi untuk menghemat bahan bakar hingga 3,5% dan mengurangi emisi karbon dioksida hingga 700 ton per pesawat. Kembali kami sampaikan pemirsa dalam akun Facebook AirAsia, maskapai tersebut menyatakan penyesalannya atas hilangnya pesawat AirAsia penerbangan QZ8501. Berikut adalah pernyataan AirAsia. Pemirsa, berikut adalah pernyataan dari PLT Dirjen Kementerian Perhubungan Joko Murjo-Atmojo. Pernyataan ini disampaikan saat konferensi pers di kantor Basarnas beberapa saat yang lalu. Kami sampaikan bahwa tadi pagi pesawat Indonesia AirAsia QZ8501 dengan pesawatnya Airbus 320 rute Surabaya Singapura kehilangan kontak dengan tower dengan ATC kita di Indonesia. Secara kronologis dapat saya sampaikan bahwa
pesawat berangkat dari Surabaya pada pukul 05.36 menuju Singapura. Pesawat terbang dengan ketinggian 32.000 kaki atau flight level 320. Pesawat mengikuti jalur penerbangan M635. Pesawat kontak ATC Jakarta pada pukul 6.12 menit pada ketinggian flight level 320 pada frekuensi 125,7 MHz. Pada saat kontak, ATC Radar Jakarta mengidentifikasi pesawat pada layar radar, jadi tidak ada masalah. Pada saat kontak, pesawat menyatakan menghindari awan ke arah kiri dari M635 dan meminta naik ke ketinggian 38.000 kaki atau flight level 380. Pukul 6:16 menit waktu Indonesia Barat, pesawat masih terlihat di layar radar. Pukul 6:17 menit, pesawat hanya tampak sinyal ADS-B. Kami ajak Anda bergabung ke Bandara Juanda, Surabaya, Jawa Timur untuk mengikuti konferensi pers yang saat ini tengah berlangsung. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sejahtera yang terhormat Bapak Menteri Perhubungan, Bapak Yonan, yang saya hormati Kepala Otoritas Bandara, DNR Navigasi, serta Darlanudal dan Darlanut. Kemudian kami hormati pula khususnya keluarga penumpang AirAsia yang saat ini hadir di ruangan ini, dan kami mengucapkan selamat datang dan selamat bertemu di Crisis Center Bandara Udara Juanda AirAsia. Yang kami hormati Bapak Menteri, dapat kami laporkan hadir di hadapan Bapak para keluarga penumpang AirAsia yang sampai saat ini masih kita dalam pencarian, dan beliau sudah kami data untuk alamat maupun nomor telepon untuk kami memberikan informasi lebih lanjut apabila nanti tentang informasi AirAsia. Untuk itu mohon barangkali Bapak berkenan memberikan informasi ataupun arahan kepada beliau-beliau tentang keberadaan ataupun perkembangan AirAsia ini. Kami persilakan. Mohon teman-teman pers agak tenang ya. Selamat siang Bapak-Bapak dan Ibu yang saya hormati. Pada siang ini kita masih terus melakukan pencarian yang informasi yang kami peroleh itu kemungkinan pesawat itu ada di sekitar Tanjung Pandan dan Pontianak ya. Jadi kira-kira mestinya tidak jauh dari garis pantai. Kalau dari data terakhir yang kami terima dari ATC, Dibesarin lagi, volumenya dibesarin lagi, atau dinaikkan, ininya dinaikkan. Dinaikkan meja. Itu papannya dibuang aja. Itu papannya dibuang. Papannya tuh. Dinyalakan. Tes satu udah masuk. Sudah. ya saya ulangi ya. Sudah dengar nggak yang belakang? Ya. Jadi usaha pencariannya masih dilakukan. Jadi antara Belitung dan Tanjung Pandan kalau mau yang lebih tepat gitu ya. Tapi pencariannya pasti akan dilakukan secara prosedur, melingkar, nanti makin lama makin jauh radiusnya dan sebagainya. TNI sudah membantu, Basarnas juga, SAR Singapura juga sudah mulai bergerak,
kapal-kapal navigasi kita, kapal Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai sudah diberitahu, semua radio pantai sudah memberitahu pada semua kapal yang lewat di situ untuk memberikan pertolongan atau memberikan informasi apabila ditemukan ada tanda-tanda dari pesawat itu. Nanti kami akan update kira-kira setiap 1 jam paling lama, atau apabila ditemukan sesuatu. Jadi posko ini akan dibuka terus sampai informasinya kita peroleh. Jadi saya mohon Bapak-bapak juga sabar, karena ini ada ada gangguan, ada kecelakaan. Jadi mungkin tidak perlu terlalu berasumsi ya, berasumsi begini begitu dan sebagainya. Ditunggu aja. Kita yang penting sekarang itu adalah bukan informasinya, tapi usaha maksimal dulu dari pencarian pesawat itu. Informasinya setelah itu kami sampaikan. Itu aja yang bisa dari saya. Ya. Bagi Bapak Ibu keluarga penumpang AirAsia, kami menyediakan atau kami bekerja sama dengan pihak AirAsia menyiapkan atau menyediakan tempat nginap. Kalau barangkali berkenan menginap, menunggu informasi, kami siapkan. Mohon didaftarkan saja siapa yang akan bermalam di sini atau di Bandara Udara Juanda, kami siapkan. Demikian Bapak. Sudah didata di sana. Ya. Demikian Pak. Bapak Ibu sekalian, keluarga penumpang AirAsia, apabila Bapak berkenan nunggu di sini, kami persilakan. Tapi barangkali berkenan nunggu di kediaman, kami sudah mencatat alamat dan nomor telepon Bapak. Perkesempatan pertama kami akan menginformasikan, atau Bapak Ibu sekalian barangkali mau menanyakan, kami sudah sediakan hotline untuk setiap saat kami bisa menjawab ataupun memberikan informasi perkembangan tentang AirAsia ini. Demikian. AirAsia mungkin mau komentar. AirAsia. Boleh Pak, silakan Pak. Perkembangan terakhirnya bagaimana ya Pak? Perkembangan terakhir Pak, pencarian itu Pak, perkembangan terakhir pencarian Pak, informasinya. Oke Bapak, jadi seperti tadi Pak Menteri sampaikan, dari pihak Basarnas, kemudian dari SAR Singapura, kemudian dari TNI Polri sedang melaksanakan pencarian di tempat diperkirakan pesawat itu mendarat. Jadi sementara itu Pak, kami akan yang kami dapatkan, dan kesempatan pertama akan kami beri informasi kepada pihak keluarga. Demikian Pak. Iya Pak, sudah. Barangkali Bapak tadi sudah didata dan nomor teleponnya sudah tercatat, Pak. Silakan Pak. Yang pasti kami pihak Bandara Udara Juanda akan memberikan apa yang Bapak butuhkan, baik informasi dan mungkin tadi saya sampaikan kami sudah bekerja sama dengan pihak airline, dalam hal ini AirAsia. Barangkali Bapak berkenan bermalam atau menginap di sini, kami siapkan di Hotel Bandara Udara Juanda di Terminal 1 Pak. Silakan. Demikian, ada pertanyaan lagi Pak? Untuk sementara makan siang dan minuman sedang kami siapkan Pak. Mohon waktu. Siang lebih baik Iya Pak. Jadi kami mohon doa Pak, tentunya kami bersama-sama
dengan pemerintah maupun pihak airline untuk semampu kami atau sebisa kami untuk memberikan informasi dan segera menyampaikan kepada pihak keluarga. Demikian Pak. Jadi mohon izin ya, kami akan bekerja lagi, akan monitor, nanti kami beritahu Pak. Jadi mohon ditunggu Pak. Nanti daripada duduk di sini diskusi gitu malah nggak selesai. Terima kasih. Terima kasih. Ya, siap. Ini kita coba. Pak Jonan, mungkin komentar sedikit Bapak, apa yang Bapak harapkan kepada seluruh keluarga dan juga sabar ya. Mungkin apa yang sedang dilakukan? Bu, sabar ya Bu ya. Siapa Pak Menteri? Saya belum. Baik, demikian tadi konferensi pers yang baru saja dilakukan oleh pihak Angkasa Pura I dan juga tentunya dihadiri langsung oleh Menteri Perhubungan Ignatius Jonan, dan kami mencoba untuk melihat bagaimana suasana di ruang crisis center ini, bahwa pihak keluarga masih terus berada di ruang crisis center. Beberapa poin yang disampaikan oleh pihak Angkasa Pura I khususnya, bahwa mereka terus mempersiapkan segala kebutuhan dari keluarga dan juga kerabat yang terus menunggu informasi di ruang crisis center. Tidak harus menunggu di ruang crisis center, namun juga disiapkan tempat untuk menginap dan ada di Terminal 1 Bandara Juanda. Di sana sudah disiapkan hotel Bandara Juanda bekerjasama dengan pihak airlines yaitu AirAsia. Dan informasi yang kami kumpulkan juga bahwa pihak keluarga yang berada atau berasal dari luar kota Surabaya akan terus berada di Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur untuk menantikan informasi kepastian. Karena seperti yang sudah disampaikan oleh pihak Kementerian Perhubungan melalui Menteri Perhubungan Ignatius Jonan, bahwa pihak Basarnas Republik Indonesia telah menurunkan tim untuk terus berupaya mencari di titik yang diduga kuat tempat pesawat AirAsia, kalau meminjam istilah dari Triko Raharjo, yang merupakan manajer utama dari Angkasa Pura I, menyebutkan bahwa diduga kuat mendarat di salah satu titik di antara Kalimantan dan juga Pulau Sumatera, lebih tepatnya lagi di Kalimantan Tengah, di Teluk Kumai, dengan salah satu wilayah di Sumatera itu di Belitung. Maka dari radius tersebut akan terus dilakukan pencarian. Sudah turun Basarnas dan juga tim Basar dari Singapura bekerjasama dengan TNI Polri untuk terus memantau titik yang disebut dalam konferensi pers ini diduga kuat sebagai tempat mendaratnya pesawat AirAsia Airbus A320-200. Dan juga saat ini pihak keluarga terlihat masih cukup shock, dan tadi sempat ada pertanyaan dari salah satu kerabat yang berada di sini, apa progres terakhir yang dilakukan oleh berbagai pihak terkait dengan adanya kondisi atau situasi. Satu lagi dugaan tentang kondisi transportasi umum yang ada di Indonesia. Namun diminta oleh pihak Kementerian Perhubungan tidak ada sebuah pernyataan-pernyataan yang masih hingga saat ini beredar di tengah masyarakat dan diharapkan tidak terus berkembang hingga menimbulkan kebingungan ke depannya. Yang diharapkan oleh pihak Kementerian Perhubungan adalah pekerjaan utama mencari keberadaan pesawat AirAsia Wagon Air 8501 yang diduga hilang kontak sekitar pukul 6:30 waktu Indonesia Barat dalam perjalanan dari Bandara Internasional Juanda dalam destinasi Surabaya menuju ke Singapura. Zelda.
Ya, Rifai, memang bisa dipahami hingga saat ini belum banyak informasi yang bisa disampaikan kepada keluarga, terlepas dari betapapun mereka ingin mengetahui informasi tentang keluarga mereka. Lalu setelah konferensi pers ini, apa yang akan dilakukan oleh keluarga-keluarga yang sedang menunggu di sana? Keluarga yang sedang menunggu saat ini, karena kalau kami melihat kondisi mereka, para keluarga dan kerabat ini pada saat konferensi pers usai Zelda, mereka tidak banyak beranjak dari tempat duduk mereka. Bisa disimpulkan bahwa mereka masih akan terus menunggu informasi yang akan dikumpulkan dari seluruh petugas, karena petugas yang berkumpul di ruang crisis center ini, Zelda, tidak hanya berasal dari Angkasa Pura I, namun juga berasal dari pihak airlines, dalam hal ini AirAsia. Dari beberapa gambaran yang kami dapatkan terkait dengan kondisi keluarga yang ada di ruang crisis center, seluruhnya mencoba untuk tetap tegar dalam kondisi yang cukup tenang untuk menantikan informasi dari setiap petugas. Untuk nomor telepon, alamat dari setiap anggota keluarga dan kerabat yang berada di ruang crisis center ini telah dicatat secara detail oleh petugas dari Angkasa Pura I dan juga pihak AirAsia, di mana alamat dan nomor telepon yang paling mudah dan paling mungkin untuk dihubungi akan menjadi rujukan utama bagi Kementerian Perhubungan, bagi Angkasa Pura I, ataupun pihak-pihak yang terkait dari pihak pemerintah, apabila mendapatkan informasi sekecil apapun terkait dengan keberadaan pesawat AirAsia Airbus A320-200 di titik-titik yang telah diprediksi sebelumnya, maka pihak keluarga inilah yang akan paling utama dihubungi oleh pihak Kementerian Perhubungan atau pihak terkait yang berkoordinasi dalam satu tim untuk menyampaikan informasi kepada pihak keluarga. Sekali lagi kami informasikan kepada Zelda dan juga pemirsa bahwa pihak Bandara Internasional Juanda menyiapkan hotel untuk menginapnya para keluarga ini apabila mereka berkenan untuk tinggal dan menggali informasi setiap saat, setiap waktu pada saat ada informasi yang bisa dikumpulkan oleh pihak atau petugas yang berada di ruang crisis center. Untuk informasi bagi hotline yang bisa digunakan oleh pihak keluarga ataupun masyarakat secara umum untuk mengetahui terkait dengan keadaan atau kondisi maskapai AirAsia pada hari ini yang berangkat dari Terminal 2 Bandara Internasional Juanda menuju ke Singapura, bisa menghubungi salah satunya nomor 031 86 90 954 atau 031 86 90 855. Nomor hotline inilah yang bisa digunakan untuk mendapatkan informasi terkait dengan manifest penumpang di AirAsia. Zelda. Ya, Rifai, kita tadi sudah melihat Anda sempat berbincang dengan beberapa keluarga korban pagi tadi. Apa yang mereka sampaikan kepada Anda? Kami berbincang dengan beberapa orang kerabat dan keluarga di sini, tepat sekali Zelda. Sejak beberapa jam yang lalu, mereka menyatakan bahwa mereka mendengar informasi ini dari media sebagian besar. Lalu mereka mencoba untuk mencari tahu nomor yang bisa dihubungi untuk bisa mengetahui keberadaan keluarga mereka. Lalu kami coba menanyakan juga kapan terakhir mereka melakukan komunikasi dengan keluarga atau kerabat mereka yang berada di dalam pesawat AirAsia. Dan mereka menyebutkan bahwa rata-rata sebelum berangkat mereka sudah bertemu, maksud kami sudah berkoordinasi lewat hubungan telepon dengan keluarga mereka yang menjadi penumpang pesawat AirAsia. Mereka juga menyebutkan bahwa sebagian besar dari keluarga mereka berangkat tidak sendiri, mereka dalam bentuk rombongan ataupun bersama kerabat yang lainnya, lebih dari 5 orang. Mereka akan melakukan perjalanan wisata untuk menghabiskan liburan akhir tahun. Zelda. Rifai Pamone, kami nantikan terus informasi terkini dari Anda. Rifai Pamone melaporkan langsung dari Bandara Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur.